Yang pertama, ini nanti untuk para narasumber, nanti silakan kalau misalnya ada yang mau menambahkan ya. Yang pertama mungkin disampaikan dulu kepada Dr. Tini ya. Pertanyaan dari Ibu Irsani Ning Rahmani ya dari ahli gizi RSUD Tanah Abang. Yang mau ditanyakan untuk pasien ICU, diet pertama kali tidak disebutkan. Mau tanya untuk pasien ICU, diet pertama kali tidak disebutkan. Lebih baik bertahap untuk pasiennya. Jika DPJP-nya meresepkan dietnya langsung 200 atau sampai 300 ml, lebih baik mengikuti DPJP-nya atau sesuai dengan paparan tadi yang sudah dokter sampaikan, Dok. Mungkin dia bingung nih kalau tadi kan ada pedomannya ya Dok ya yang terbaru ya. Tapi misalnya nih ada DPJP yang langsung menyebutkan di awal itu 200 sampai 300 ml permintaannya. Dok. Ya. Silakan. Karena YouTube-nya habis. Maaf nih ada cucu. Cucunya mau ikutan ya. Terima kasih Ibu Irsanti ya atas pertanyaannya. Jadi memang yang pertama itu kita kan sama di assessment dulu pasiennya gitu ya. Terus kemudian dia apakah ada resiko atau tidak. Kemudian baru jumlah kalorinya berapa sih yang targetnya ya dan akan dicapai dalam berapa hari. Terus kemudian monitoringnya ya. Nah, kalau misalnya tadi disebutkan bahwa dokternya langsung ngasih 200 sampai 300 cc per jam gitu ya. Nah, saya hitung nih 200 cc per jam atau sampai 200 cc itu jadi 4.800 ya per 24 jam ya. Nah, jadi nggak disebutkan dia berat badannya berapa. Terus yang paling ideal itu memang menggunakan indirect calorimetry ya untuk penghitungan total kalori yang dibutuhkan oleh pasien tersebut dan setiap saat itu bisa berubah gitu ya. Tapi karena di kita saya apakah ada atau enggak gitu kan? Biasanya sih kita yang paling gampang lah pakai rule of thumb aja gitu ya. 25 sampai 30 kilokalori. Nah, kalau misalnya 300 cc per 24 jam itu 7.200, besar banget gitu ya. Jadi kemungkinan bisa terjadi komplikasi karena overfeeding ya pasiennya gitu ya. Nah, itu kan kita harus atau mungkin saya juga nggak tahu ya. Targetnya berapa dulu yang tadi yang pertama. Kalau misalnya dia anggaplah 50 kilo ya, 25.250 sampai 1.500 gitu ya. Nah itu mau diberikan dalam berapa? Mau diberikan secara intermiten atau mau diberikan secara bolus atau mau diberikan secara kontinu gitu ya. Nah kalau misalnya 1.500 diberikan 300 cc dalam per berapa 300 cc per 5 jam misalnya kan ya. Misalnya 300 cc per 5 jam. Ya boleh-boleh aja sih karena katanya sih dari literatur dikatakan bahwa maksimal itu bisa sampai 400 per cc gitu ya, 400 per cc per jam gitu. Nah, tapi kalau misalnya 300 cc per jam dan diberikan dalam 24 jam, itu menurut saya sih terlalu besar ya. Terlalu besar. Jadi mungkin diingatkan aja, karena yang bertanggung jawab kan DPJP ya. Kalau yang gizinya bertanggung jawab nggak terhadap pasien. Maksudnya 6 kali 200 ml katanya dok. Oh 6 kali ya, jadi 6 kali 300 gitu ya, jadi sekitar 1.800. Ini udah dihitung dengan berat badannya gitu ya. Boleh kalau 6 kali. Nah kita mau diberikannya
306 kali gitu ya. Jadi sekali memberikan 300 cc gitu ya per jam. Ya. Nah, boleh karena maksimal itu 400 cc gitu. Nah, tapi dengan syarat bahwa pasien tidak ada existing disease-nya gitu. Misalnya ada pasien menggunakan ventilator, pasien usianya tua, pasien dengan komorbid diabetes gitu ya. Nah, itu harus lebih hati-hati. Memang dikatakan bahwa kita harus mulai dengan go slow ya. Go slow dulu gitu. Kalau misalnya mau tricky sih ya nggak apa-apa sih di ini ya kadang-kadang mungkin dokternya nggak kurang paham ya, kan ahli gizi mungkin lebih paham ya, jadi bisa mengingatkan. Itu kan kita tim ya, di IC itu kan kita tim gitu, jadi bisa saling mengingatkan. Atau yang dokternya ngasih 1.800 dalam 300 tapi ternyata ada GI intoleran gitu ya, pasiennya kembung nih kalau dikasih 300 cc gitu kan, ya udah kita turunin aja 200 jadi per 9 jam gitu ya, jadi 9 kali 200 gitu boleh. Itu sangat fleksibel ya. Terus kemudian monitoringnya tadi kan sebutkan apakah ada pasiennya sakit perutnya gitu ya, kembung gitu kan. Terus ada apa namanya distensi gitu ya, ada distensi. Nah itu harus disampaikan kepada dokternya, dok kayaknya ini nggak bisa nih dikasih sekaligus 300, mungkin kita bisa bagi lagi gitu ya, seperti itu. Masih ada pertanyaan Bu Irsanti sampai sini? Sepertinya cukup, Dok. Cukup ya. Jadi intinya harus berkomunikasi ya, Dok ya, Nah, karena kita bekerja secara tim gitu ya. Jadi tetap baik dokter maupun ahli gizi ya maupun nakes yang lainnya, kita kan yang akan melihat kondisi pasiennya ya, Dok ya. Mau berapa starnya gitu kan. Tentu saling komunikasi karena yang lebih mengerti medisnya tentunya dokter kan. Yang ngerti tentang asupan pasien tentunya ahli gizi. Kemudian yang mengetahui kondisi klinis fisik pasien misalnya perawat. Jadi saling menginformasikan apakah daya terimanya baik atau tidak, begitu ya, Dok ya. Jadi walaupun misalkan ada instruksi seperti itu, kita komunikasikan apakah memungkinkan dari medis, kemudian dari ahli gizinya, kemudian dari perawatnya ya, supaya memberikan pelayanan yang lebih baik. Seperti itu ya, Dok ya. Terima kasih Ibu Irsanti ya. Kemudian pertanyaan yang kedua ditunjukkan kepada terima kasih Dokter Tini, nanti kita lanjutkan lagi. Sama-sama. Pertanyaan dari Ibu Ida Restiani dari RSSA ya. Pertanyaan untuk Ibu Rodlia. Makanan enteral blender rice yang padat kalori 1 cc sama dengan 1,5 kilokalori. Bahannya tadi ada sayur dan lain-lain. Pada saat masuk lewat pipa, apa ada kesulitan? Bagaimana cara mengukur osmolaritasnya untuk makanan enteral hospital made? Ya. Kemudian pertanyaan untuk Dokter Tini, berapa kapasitas maksimal lambung untuk bisa menerima zat gizi secara enteral supaya tidak terjadi overfeeding? Ya, silakan kepada Ibu Rodlia dan nanti dilanjutkan oleh Dokter Tini. Baik, terima kasih Bu Iis, Bu Ida Resti, terima kasih pertanyaannya. Ini guru saya Bu Ida Resti ini Bu di RSSA Bu. Jadi yang pertama mungkin tentang 1 cc 1,5 kilokalori ya Bu. Untuk blender tube feeding di rumah sakit kami hanya sampai 1 kilokalori 1 cc. Karena blender tube feeding itu cukup padat dan juga memang komposisinya banyak. Dia memang terdiri dari makanan pokok, kemudian sayur, lauk, dan buah. Kemudian untuk sayur sendiri, Bu, kita memang menggunakan juicer. Jadi nanti akan di juice terlebih dahulu, bukan blender ya, Bu, tapi juicer. Jadi nanti keluarnya itu sudah sarinya. Nah, di situ kemudian nanti kita formulasi digabung dengan bahan yang lain.
kemudian di blender. Nah, setelah itu memang ada 2 tahap untuk sayur karena memang kalau dia banyak sisa banyak ininya, banyak partikelnya itu akan menempel di selang NGT. Kemudian untuk osmolaritas menggunakan osmometer. Terus terang memang RSON punya sebelumnya tetapi rusak dan itu kita letakkan di laboratorium, di instalasi laboratorium. Nah, memang osmometer ini ada 2 jenis. Satu memang dia hanya bisa untuk menghitung elektrolit, mengukur elektrolit. Yang kedua untuk yang makanan cair yang di situ memang ada semi padatnya. Nah, kami mengukurnya waktu itu memang di IPB, Bu, di laboratoriumnya IPB karena memang osmometer di kami di RS PON rusak. Jadi dan memang yang kita sebelumnya memang dibantu oleh teman-teman dari analis. Nah, ada 2 kalau di Jakarta, Bu, yang satu di IPB, di Bogor ya kalau IPB, kemudian yang kedua di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Tapi saya kurang tahu sekarang apakah di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita masih ada, karena terakhir kami uji itu di IPB. Demikian mungkin Bu Iis, semoga bisa menjawab. Baik, terima kasih Bu Rodlia. Sama-sama, Ibu. Mudah-mudahan bisa terjawab ya dari pertanyaan Ibu Ida Restiani. Silakan Dokter Tini untuk pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua teh dari Ibu Ida juga. Ya. Oh, Ibu Ida ya. Iya. Pemberian nutrisi yang adekuat dikali berapa gitu ya? Kapasitas lambungnya berapa gitu, Dok? Yang bisa menerima nutrisi enteral. Oh, yang ini ya, lambung ya, lambung. Ya, ya. Tadi memang dikatakan bahwa 400 cc per jam ya. Ya. 400 cc per jam, jangan melebihi itu. Tapi kalau seandainya mungkin kalau nutrisi itu kan fleksibel ya. Kan kita berikan, terus kemudian kita monitoring, terus responnya seperti apa gitu kan, ada komplikasi atau tidak gitu ya. Jadi memang sebagai patokan adalah maksimal itu 400 cc per jam gitu. Tapi kalau seandainya memang memerlukan kalori yang lebih, ya tadi mungkin bisa dijadikan yang 1,5 atau mungkin 2 kilokalori gitu ya kalau memungkinkan, atau mungkin bisa ditambah dengan ini makanan industri ya, dari industri gitu ya. Terus mungkin itu untuk yang pertanyaan yang kedua. Terus mau dilanjutkan? Ya, Dok. Yang untuk pertanyaan Ibu Ida tadi untuk ditunjukkan tuh Bu Rodlia dan Dokter Tini. Bu Yesi, ada yang mau ditambahkan untuk pertanyaannya Ibu Ida Restiani? Cukup, Bu. Ya, baik. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Untuk para narasumber, ini ada pertanyaan dari Ibu Kartika, ya. Izin bertanya, Bu, bagaimana kita mengetahui pasien dengan hemodinamik stabil dan tidak stabil, dan bagaimana intervensi dan monitoring evaluasi intake dengan hemodinamik yang tidak stabil? Silakan, mau siapa dulu yang mau menjawab? Ini bisa untuk ketiga-tiganya ya. Boleh Dokter Tini dulu yang menjawab? Boleh. Baik, silakan. Jadi memang dulu dikatakan bahwa menunggu sampai hemodinamik stabil gitu ya. Nah, kapan ya apa yang dikatakan dengan hemodinamik stabil? Kita juga kan jadi seperti pedang bermata dua gitu ya. Kalau misalnya kita menunda ya terapi nutrisi, itu akan menyebabkan peningkatan dari lama perawatan di ICU, peningkatan resiko infeksi gitu ya. Tapi kalau seandainya diberikan, nah pasien dengan hemodinamik yang tidak stabil, tapi kalau seandainya kita sudah dilakukan pemberian vasoaktif ya, dan pasiennya sudah relatif stabil, ya kita bisa mulai gitu. Nah, bisa mulainya
tadi bisa dari mulai 20 cc atau 10 cc gitu ya, terus kemudian diberikan lihat responnya. Tapi yang harus diperhatikan pada pasien-pasien dengan hemodinamik tidak stabil adalah kita tidak boleh memberikan imunonutrisi gitu ya, kayak glutamin, arginin gitu ya, yang banyak gitu, karena itu akan menyebabkan vasodilatasi sehingga pasien bertambah tidak stabil hemodinamiknya. Tapi kalau misalnya kita sudah memberikan obat-obat vasoaktif, kemudian kita langsung aja tes gitu ya, kita langsung aja tes dengan pemberian nutrisi enteral 20 cc per jam. Kita lihat, saya udah lihat kalau 20 cc per jam itu kayaknya di ini juga diselang juga ini ya udah cukup ya 20 cc ya. Jadi kayaknya nggak masalah gitu. Jadi kita mulai terus kemudian dia lihat responnya. Nah, apakah setelah itu dia pasiennya tidak mengalami masalah dalam hemodinamiknya atau bertambah buruk, nah itu bisa kita pertimbangkan lagi gitu. Nah, tadi kan pada dari rekomendasi yang SPEN itu gitu ya, bahwa pada pasien yang tidak stabil kita bisa memberikan terapi misalnya dengan hipokaloric feeding. Jadi total kalori yang diberikan juga masih tidak sampai maksimal gitu. Mungkin itu barangkali ya penjelasan dari saya. Baik, Dokter Tini, terima kasih untuk penjelasannya ya. Jadi tadi pertanyaan untuk dari Ibu Kartika, mudah-mudahan bisa terjawab. Untuk mempercepat karena waktunya juga kita terbatas ya untuk diskusi. Ini ada pertanyaan yang selanjutnya ditujukan kepada Ibu Rodlia. Bu. Assalamualaikum Bu Rodlia, izin bertanya untuk pasien dengan kondisi critical ill ketika ada intoleransi fungsi GI atau diare misalnya, dan pasien diberikan support enteral nutrisi berbasis peptida free lactose, gluten dan fiber, tetapi masih mengalami diare, apakah yang sebaiknya dilakukan? Cukup dengan menurunkan volume atau bagaimana, Bu? Terima kasih. Silakan Baik, Ibu Rodlia. Terima kasih Bu Iis pertanyaannya. Jadi memang untuk pasien-pasien dengan diare itu kita harus tahu triggernya dulu. Trigger kenapa pasien ini diare. Misalkan pasiennya diare karena intoleransi laktos, ya kita jelas akan berikan free laktos gitu. Kalau misalkan dia triggernya adalah dengan antibiotik resisten atau resistensi antibiotik, nah kita akan kolaboratif dengan apoteker ataupun farmasi klinis. Bagaimana dengan pemberian antibiotiknya ini gitu? Apakah memang akan di stop ataupun bagaimana dari apotekernya? Nanti kita akan sesuaikan dengan pemberian makanan dari kita. Kemudian ketika memang pasiennya ini diare karena memang salah satunya sih kalau di kami memang untuk pasien-pasien stroke adalah motilitas dari ususnya gitu. Nah, kita akan lihat apakah di situ memang ada obat-obatan selain antibiotik ya yang memang menyebabkan pasien diare. Nah, itu. Jadi kalau memang pasiennya masih dengan sudah diberikan di peptida tadi ataupun berbasis peptida kemudian free lactose tetapi pasiennya masih diare, ada dua cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita turunkan ratingnya. Jadi kita turunkan volumenya. Kemudian yang kedua, apabila sudah diturunkan volumenya, ternyata pasiennya juga masih diare, ya kita evaluasi untuk diganti jenis formula enteral. Begitu, mungkin Bu Iis semoga bisa menjawab. Baik, Ibu Rodlia, terima kasih untuk jawabannya ya. Tadi untuk penanya atas nama tadi ya, Ibu Diasinta ya. Kemudian untuk berikutnya pertanyaan dari Bu Yesi. Pertanyaan untuk Bu Yesi dari Mbak Salma ya. Izin bertanya Bu Yesi,
berapa rasio non-protein kalori yang disarankan dan paling sering Ibu pakai untuk pasien ICU? Silakan Bu Yesi. Terima kasih Bu Iis. Kalau yang paling sering itu belum juga dilihat ya. Tapi kondisi yang paling sering di ICU itu memang rata-rata dengan masalah respiratory failure. Di sini dengan kondisi yang PCO2-nya tinggi, kita berikan rasio kalori non proteinnya itu lemak dibanding dengan karbohidrat itu bisa diberikan 40 banding 60%. Tapi kalau misalkan dalam kondisi pasien yang hipoksia, kita juga tidak bisa memberikan dengan persentase lemak yang tinggi. Karena kalau diberikan lemak yang tinggi nanti lemaknya itu juga tidak bisa diubah menjadi kalori, ya tidak optimal. Jadi kalau misalkan rasio itu kita berikan tergantung dari kondisi pasien. Kalau misalkan kondisinya pasien tidak dalam kondisi hipoksia, kita bisa berikan normal 30-70 perbandingannya. Tapi kalau misalkan pasien dalam kondisi yang sudah PCO2-nya tinggi, kita berikan rasio karbohidratnya lebih rendah, yaitu 40 banding 60. Begitu. Baik, terima kasih. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Dr. Tini atau Bu Rodlia untuk pertanyaan yang tadi. Untuk rasio kalori protein. Kalori protein. Oh, rasio kalori dan protein. Kalau saya protein. Non protein kalori, maaf. Rasio non protein kalori, maaf. Ya. Oh, non protein kalori. Kalau di saya memang Bu Iis, yang pertama dihitung selain energi adalah memang proteinnya dulu ya Bu Iis, ya 1 sampai 1,2 kilokalori untuk pasien dengan tanpa gangguan ginjal ataupun tanpa encephalopati. Nah, per kilogram berat badan per hari. Kemudian nanti akan kita hitung rasionya. Nah, kalau misalkan di situ memang kan nanti proteinnya akan keluar berapa persen dari hitungan yang kita buat, baru kita hitung dari non protein kalorinya. Gitu mungkin Bu Iis. Sama dengan Teh Yesi tadi. Ya. Terima kasih Bu Rodlia. Satu pertanyaan lagi mungkin ini ya, karena waktu kita sudah habis sebenarnya, tinggal sedikit lagi untuk satu lagi pertanyaan untuk ditujukan kepada Dr. Tini dari Ibu Karis Karania. Pertanyaan yang pertama, pemberian nutrisi yang adekuat yang dimaksud bagaimana? Sesuai kebutuhan energi kali faktor aktivitas kali faktor stres atau bagaimana? Itu yang pertama, Dok. Untuk pertanyaan keduanya, hipokalori feeding apakah ada ketentuan untuk persentase zat gizinya, misalnya berapa persen energi protein lemak? Yang ketiga, mungkin ini dengan yang tadi ya, berkaitan ya. Pasien dengan ventilator yang lama, apakah perlu pemberian terapi tambahan berupa terapi albumin, terutama dari makanan, Dokter? Itu Dokter pertanyaannya. Silakan Dokter Tini. Kalau pertanyaan yang pertama, rasanya tadi udah dijawab gitu ya, bahwa memang yang terapi yang adekuat itu adalah yang dilakukan perhitungan kalori menggunakan indirect calorimetry gitu ya, atau menggunakan rule of thumb. Nah itu target utama yang harus kita capai gitu ya. Nah pada pasien kritis mungkin ada hubungannya dengan yang tadi juga, bahwa yang dimaksud dengan total kalori itu adalah non protein NPC ya, non protein kalori gitu. Jadi kita tidak pernah menggunakan protein sebagai sumber kalori gitu. Karena pada pasien kritis protein itu lebih bermanfaat untuk digunakan untuk memperbaiki sel-sel yang rusak atau yang mengalami katabolisme ya, dibandingkan dengan untuk kalori, dan juga terlalu mahal. Jadi selalu yang kita hitung adalah NPC-nya gitu ya. Nah terus untuk mungkin berapa sih
ininya persentasenya gitu ya. Biasanya sih 60 sampai 70 berbanding 30 sampai 40% gitu ya. Itu karbohidrat dengan lemaknya. Nah, sedangkan protein itu dihitung terpisah. Nah, terus makanya kita nggak pernah lagi menggunakan faktor stres karena faktor stresnya itu kita anggap bahwa diambil dari proteinnya gitu ya. Jadi kita menggunakan yang NPC aja. Nah, terus apakah yang dimaksud dengan hypocaloric feeding gitu ya? Nah, hypocaloric feeding, jadi dari rekomendasinya tadi dikatakan bahwa kita memberikan hypocaloric feeding, jadi tidak cepat-cepat untuk mencapai target dalam 3-7 hari, gitu ya. Bisa diberikan sekitar 75% dari total kebutuhan kalori pada pasien tersebut. Itu yang kita sebut sebagai hypocaloric feeding. Nah, sedangkan pada pasien dengan ventilasi mekanik yang lama, apakah perlu albumin? Nah, ini albumin itu rasanya perdebatannya panjang dan terus terang saya tuh nggak pernah menggunakan atau memberikan terapi albumin pada pasien-pasien kritis gitu ya. Jadi yang harus kita berikan adalah bukan albumin tapi protein gitu ya. Misalnya pada pasien dengan yang menggunakan ventilator. Nah, itu ada tempatnya kita untuk memberikan imunonutrisi pada pasien tersebut gitu. Jadi pemberian nutrisi kayak glutamin, omega 3, kemudian trace elemen, mineral kayak gitu ya pada pasiennya. Nggak tahu deh. Bentar. Nah, jadi itu pada pasien dengan ventilator itu bukan albumin, tapi proteinnya yang mungkin kita bisa tambahkan. Tentu saja dengan monitoring ketat juga ya. Ini nih, Adek. Ade, halo, Ade. Mungkin gitu ada tambahan dari yang lain barangkali. Masih ada yang mau ditambahkan, Ibu Rodlia atau Bu Yesi? Dari saya cukup, Ibu. Bu Yesi? Sama seperti Dokter Tini sampaikan tadi. Jadi dimulainya bertahap mungkin hipokalori. Jadi nggak langsung memenuhi kebutuhannya gitu. Ya. Cukup Bu Yesi? Ya, baik. Sepertinya sesi pertanyaan sudah habis waktunya. Ibu-ibu semuanya, terima kasih untuk respon dan jawaban untuk pertanyaan disampaikan oleh peserta. Sebenarnya masih sangat banyak ini pertanyaannya, Dok. Bu Rodlia sama Bu Yesi yang masih banyak yang yang bertanya. Mereka sangat antusias sekali terhadap topik kita hari ini ya tentang manajemen nutrisi pada pasien kritis ini karena memang kami perlu sekali Dok untuk memanage ini dengan baik begitu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pembicara ya, pada Dokter ini, kemudian kepada Ibu Rodlia dan kepada Ibu Yesi. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan tadi sudah mewakili dari para peserta yang lainnya ya. Kalau misalnya masih ada yang kurang puas, teman-teman, kalau ada yang nomor kontaknya Ibu Rodlia, Ibu Yesi, Ibu Dokter Tini, mangga silakan langsung barangkali ya bisa menanyakan langsung gitu ya, atau mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi dan dengan topik yang mungkin berbeda ya. Mudah-mudahan PT Ebert masih mau mensupport kita ya untuk menambah atau mengupdate ilmu-ilmu gizi khususnya yang terbaru ya terkait dengan meningkatkan kualitas pelayanan kita sebagai ahli gizi ya baik di rumah sakit maupun di tempat-tempat pelayanan yang lain.
sebelum saya menyerahkan kembali kepada MC, saya mewakili ASDI Jawa Barat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua para narasumber ya. Yang pertama dari Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Ibu Ernina Susana Dewi ya, kemudian juga kepada pembicara satu Ibu Dr. Tini, kemudian juga pembicara dua Ibu Rodlia dan ketiga Ibu Yesi. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik ya buat ibu-ibu semuanya. Kebetulan hari ini pembicaranya ibu semua ya. Iya, Bu. Mungkin ini dalam rangka mau menjelang Hari Ibu barangkali ya. Jadi partisipasi dari ibu-ibu semuanya ya. Terima kasih juga kepada PT EBET untuk supportnya ya untuk hari ini. Ya mudah-mudahan kita bisa terus bekerja sama untuk mengupdate ilmu dari ahli gizi. Sebelum saya akhiri, saya akan coba membacakan satu kesimpulan ya dari yang tadi kita diskusikan bersama-sama, bahwa pasien ICU itu memang rentan terjadinya malnutrisi ya. Pemberian terapi gizi yang adekuat pada saat kritis akan berdampak terhadap proses penyembuhan dari penyakit pasien tersebut, dan kemudian juga akan mengurangi risiko munculnya berbagai penyakit infeksi. Satu lagi mungkin pemberian pelayanan yang secara kolaborasi dengan PPA akan memberikan terapi yang lebih efektif, terutama untuk pasien-pasien pada kondisi kritis di ruang ICU. Yang terakhir, saya mau berpantun, nggak apa-apa ya? Iya. Boleh Ibu semuanya ya. Untuk yang terakhir ya, sebelum saya serahkan ke MC ya. Dari Tasik pergi ke Jakarta. Cakep ya. Mampir ke Bandung beli ketupat. Cakep. Terima kasih para peserta dan para pembicara. Semoga ilmunya bermanfaat. Ya. Akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada semuanya. Saya undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan saya. Saya Isrosita. Saya kembalikan kepada MC, Mbak Indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Isrosita. Mungkin kita boleh berikan apresiasi dengan tepuk tangan, teman-teman semuanya. Terima kasih banyak. Sungguh luar biasa tadi pembahasan dari masing-masing narasumber. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Tini, Ibu Rodlia, dan juga Ibu Yesi. Tadi menarik sekali pemaparannya dan juga pastinya berguna ya untuk kami semua yang hadir pada sesi kali ini. Dan sebetulnya tadi juga masih banyak ya Ibu Iis pertanyaan-pertanyaan yang rupanya belum kita bacakan satu persatu, tapi mungkin insya Allah nanti di lain kesempatan kita bisa ngobrol dan juga berbincang kembali. Baiklah, untuk itu sebelum kita akan lanjutkan, karena rupanya ini masih ada satu sesi lagi, yaitu dengan Dr. Wira. Nah, berikut kita akan lanjutkan saja. Kali ini sudah hadir yaitu Dr. Prawira Winata, Head of Medical EBET Nutrition Indonesia. Saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada Dr. Wira. Halo dokter, selamat sore. Halo, selamat sore Indah. Masih semangat dong dok hari ini ya? Semangat, justru semangat. Saya senang banget ngelihat pertanyaan-pertanyaannya. Dan mudah-mudahan sesi saya berikutnya bisa menjawab pertanyaan teman-teman ya, terutama yang bertanya berkaitan dengan enteral apa, ONS apa, ataupun enteral nutrisi apa yang berbasis peptide yang tersedia saat ini di Indonesia. Baik, untuk itu rupanya kita juga sudah nggak sabar untuk mendengarkan materi dari Dr. Wira. Kami persilakan dokter. Baik, terima kasih Bu Iis, Bu Yesi, Bu Rodlia, Dr. Tini, izin saya untuk sharing screen ya. Baik, tadi banyak sekali pertanyaan dari narasumber-narasumber hebat. Hari ini saya hanya akan singkat aja. Saya ingin men-sharing, memperkenalkan salah satu produk terbaru dari PT EBET, yaitu Vital 1,5 kilokalori, yang dia adalah